Pernahkah kamu memperhatikan, ada seseorang yang tanpa banyak bicara, tanpa gaya berlebihan, tapi entah kenapa terlihat pintar dan menarik? Ia bisa datang ke suatu tempat, sekadar berbicara seperlunya, namun semua orang langsung memperhatikan. Terutama para perempuan, mereka seperti menangkap aura tertentu darinya. Bukan karena wajahnya paling tampan, bukan karena pakaiannya mahal, tapi karena ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuatnya tampak berwibawa dan cerdas tanpa perlu memaksakan diri. Dan menariknya, hal seperti itu bisa dibentuk, bisa dipelajari, dan ya, bisa kamu miliki juga. Sayangnya, banyak laki-laki salah arah. Mereka berpikir bahwa agar terlihat pintar di mata cewek, mereka harus berbicara dengan istilah ilmiah, memamerkan prestasi, atau berdebat soal teori yang bahkan tidak mereka pahami dengan utuh. Padahal, justru itu yang membuat mereka terlihat berlebihan, bahkan sedikit tidak menarik. Kecerdasan yang membuat seseorang tampak menawan bukan sekadar dari kata-katanya, tapi dari caranya membawa diri, dari cara berpikirnya yang tenang, dari gestur yang sederhana tapi berisi, dan dari kemampuannya memahami situasi tanpa harus banyak bicara. Itulah yang akan kita bahas secara mendalam dalam video ini. Saya akan menunjukkan kepadamu, langkah demi langkah, bagaimana cara membentuk citra cerdas dan menarik di mata perempuan. Bukan dengan berpura-pura jadi orang lain, tapi dengan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jadi, kalau kamu ingin tahu bagaimana sebenarnya cara kerja daya tarik seorang pria cerdas di dunia nyata, tetap di sini. Kita mulai dari hal yang paling mendasar, dari dalam dirimu sendiri. Kalau kita bicara tentang terlihat pintar, banyak orang langsung membayangkan seseorang yang pandai menjawab pertanyaan sulit, mengutip teori psikologi, atau hafal data-data ilmiah. Padahal, menjadi terlihat pintar di mata perempuan, dan bahkan di mata siapapun, tidak selalu berkaitan dengan seberapa banyak pengetahuanmu, tapi dengan bagaimana kamu menampilkannya. Kamu bisa memiliki IQ tinggi, tapi kalau kamu tidak tahu cara menyalurkan kecerdasan itu dengan cara yang elegan, kamu tidak akan terlihat menarik. Sebaliknya, seseorang dengan pengetahuan biasa-biasa saja, tapi punya cara berpikir yang terstruktur dan cara bicara yang tenang, seringkali justru tampak jauh lebih cerdas. Kuncinya ada pada persepsi sosial. Perempuan tidak menilai kecerdasan seorang pria hanya dari isi kepalanya, tapi dari energi dan cara dia memproyeksikan dirinya. Cara dia mendengarkan, cara dia merespons, cara dia mengatur nada bicara. Semua hal kecil itu membentuk persepsi besar di kepala mereka. Dia ini orang yang cerdas. Mari kita bahas satu persatu. Salah satu hal pertama yang membuat seorang pria tampak pintar adalah ketenangan. Ketenangan itu bukan tentang diam, tapi tentang kontrol diri. Bayangkan dua orang sedang berbicara. Yang pertama terburu-buru menjawab setiap pertanyaan, memotong pembicaraan, dan selalu ingin terlihat tahu segalanya. Yang kedua lebih tenang, mendengarkan dulu, baru bicara ketika waktunya tepat. Kira-kira siapa yang terlihat lebih pintar? Tentu yang kedua. Karena kecerdasan sejati selalu diiringi kemampuan menahan diri sebelum bereaksi. Saya sering mengatakan begini, orang pintar bukan yang paling cepat bicara, tapi yang paling tepat waktu dalam berbicara. Dan perempuan menangkap hal itu dengan sangat sensitif. Mereka bisa merasa aman, nyaman, dan bahkan kagum kepada pria yang tidak mudah terbawa emosi saat berbicara. Coba kamu perhatikan. Banyak perempuan tertarik pada sosok laki-laki yang tidak mudah terpancing, yang tatapannya stabil, dan yang mampu mempertahankan ekspresi netral saat menghadapi situasi rumit. Itu bukan dingin. Itu kontrol. Dan kontrol diri selalu identik dengan kecerdasan emosional. Sekarang, kamu mungkin bertanya, bagaimana cara melatih ketenangan seperti itu? Jawabannya sederhana, mulai dengan kesadaran penuh terhadap diri sendiri. Latih dirimu untuk tidak langsung menanggapi setiap hal yang kamu dengar. Saat seseorang berbicara, dengarkan dulu sepenuhnya, lalu beri jeda kecil sebelum menjawab. Jeda itu akan membuatmu tampak lebih berwibawa, karena otakmu terlihat sedang memproses sesuatu. Padahal, kamu hanya sedang memastikan bahwa jawabanmu datang dari pemikiran yang matang, bukan reaksi spontan. Lalu, hal kedua yang membuat kamu tampak pintar di mata cewek adalah cara bicaramu. Dan ini bukan tentang seberapa banyak kata sulit yang kamu ucapkan, tapi seberapa efisien kamu menggunakan kata-kata.
Orang yang benar-benar pintar tahu bahwa berbicara terlalu banyak justru menurunkan kesan cerdas. Mereka memilih kata yang tepat, menyampaikan inti, dan berhenti di waktu yang pas. Sementara mereka yang ingin terlihat pintar, justru berputar-putar dalam penjelasan yang panjang tanpa arah. Perempuan peka terhadap hal ini. Mereka bisa langsung membedakan mana laki-laki yang berbicara karena punya nilai, dan mana yang berbicara karena ingin terlihat pintar. Salah satu ciri pria dengan kecerdasan sosial tinggi adalah kemampuannya membuat pembicaraan ringan terasa bermakna. Misalnya, ketika membahas hal sederhana seperti kopi, dia tidak sekadar berkata, "Saya suka kopi hitam." Tapi dia menambahkan dengan kalimat reflektif seperti, "Kopi hitam itu menarik. Semakin pahit rasanya, semakin terasa jujur." Mungkin karena kita sering menutupi hal-hal pahit dengan gula. Kalimat seperti ini tidak hanya menunjukkan kecerdasan verbal, tapi juga kedalaman berpikir. Perempuan akan mengingatnya, karena di balik kata sederhana itu, ada makna dan emosi yang halus. Dan itulah mengapa saya selalu bilang, kamu tidak perlu jadi jenius untuk terlihat cerdas, kamu hanya perlu memahami makna dari setiap kata yang kamu ucapkan. Sekarang, sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, ada satu hal penting yang perlu kamu pahami. Kecerdasan yang membuatmu menarik di mata perempuan bukan sekadar tentang logika, tapi juga tentang emosi dan empati. Seorang pria yang bisa membaca suasana, memahami perasaan lawan bicaranya, dan tetap bisa berpikir jernih di saat orang lain panik, itu yang benar-benar terlihat pintar. Karena perempuan tidak hanya mencari otak, mereka mencari keseimbangan antara akal dan perasaan. Dan ketika kamu bisa menampilkan keseimbangan itu, kamu bukan hanya terlihat pintar, kamu terlihat dewasa, stabil, dan layak dipercaya. Sekarang kita masuk ke area yang lebih konkret. Bagaimana sebenarnya kamu bisa terlihat pintar dan menarik di mata perempuan, bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat cara kamu hadir, bersikap, dan berinteraksi. Saya ingin kamu ingat satu hal penting. Perempuan tidak tertarik pada pria yang hanya berisi, tapi juga pada pria yang berkarakter. Kecerdasan tanpa karakter hanyalah data yang bergerak tanpa arah. Tapi ketika kecerdasan berpadu dengan ketenangan, empati, dan rasa percaya diri yang tulus, itulah yang menciptakan kesan mendalam. Mari kita mulai dari hal yang paling kasat mata, bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah komunikasi tanpa kata. Dan dalam konteks daya tarik, ia berbicara lebih keras dari apapun yang keluar dari mulutmu. Kamu mungkin pernah melihat seseorang yang tidak terlalu ganteng, tidak terlalu tinggi, tapi cara dia berdiri, cara dia berjalan, dan cara dia menatap membuat orang lain langsung menghormatinya. Itu bukan kebetulan. Itu hasil dari postur dan kesadaran diri. Seorang pria yang terlihat pintar selalu memancarkan ketenangan dari caranya berdiri. Tegap, tapi tidak kaku. Bahunya sedikit terbuka, pandangan mata sejajar, tidak menunduk, tidak menatap lantai, tapi juga tidak menatap berlebihan. Ketika berbicara, matanya fokus, tidak tergesa-gesa, dan tidak gelisah. Gerakan tangannya sederhana, tidak berlebihan. Karena orang yang tenang tahu, setiap gerakan adalah pesan. Cobalah kamu perhatikan bagaimana para pemimpin, dosen karismatik, atau tokoh publik yang disegani berbicara. Mereka jarang banyak gerak, tapi setiap gestur kecil terasa berarti. Itu bukan karena mereka sedang berakting untuk terlihat pintar. Mereka memang hadir sepenuhnya dalam momen itu. Dan ini penting, kehadiran penuh atau presence adalah magnet yang sangat kuat. Perempuan sangat peka terhadap hal ini. Mereka bisa tahu ketika kamu benar-benar mendengarkan atau hanya pura-pura. Mereka bisa tahu ketika kamu hadir dengan tenang, atau justru gugup dan canggung. Jadi, jika kamu ingin terlihat cerdas dan menarik, latihlah kemampuan untuk hadir sepenuhnya. Saat dia berbicara, jangan hanya menunggu giliran bicara. Dengarkan, tangkap maksudnya, lalu respons dengan kalimat yang menunjukkan kamu benar-benar memahami apa yang dia sampaikan. Misalnya, ketika dia bercerita tentang pekerjaannya yang melelahkan, kamu tidak harus langsung memberi solusi. Kadang cukup dengan berkata, "Berarti kamu memang tipe orang yang gak gampang nyerah." Ya, saya salut. Kalimat sederhana, tapi penuh makna. Kamu tidak hanya mendengar, tapi memahami. Dan pemahaman seperti itu jarang ditemukan. Sekarang kita bicara tentang mindset. Pria yang terlihat pintar tidak selalu harus memiliki jawaban untuk segalanya.
Tapi mereka punya cara berpikir yang reflektif. Artinya, mereka tidak reaktif terhadap situasi. Mereka terbiasa merenung, menganalisis, dan melihat hal-hal dari sudut pandang yang berbeda. Coba bayangkan kamu sedang dalam diskusi atau perdebatan ringan. Kebanyakan orang ingin cepat membuktikan diri benar. Tapi pria yang benar-benar pintar justru tenang. Ia mendengarkan semua argumen dulu, baru memberikan pandangannya dengan logika yang runtut. Perempuan melihat itu sebagai tanda kedewasaan intelektual. Bukan karena kamu tahu segalanya, tapi karena kamu tidak terburu-buru membuktikan apa-apa. Ada pepatah psikologis modern yang mengatakan, orang cerdas bukan yang selalu punya jawaban, tapi yang tahu kapan harus diam. Dan ini berlaku kuat dalam interaksi sosial. Diam di saat tepat bisa jadi tanda kekuatan, karena dia memberi ruang bagi kata-kata berikutnya untuk terdengar lebih bermakna. Bayangkan kamu sedang berbicara dengan seseorang, lalu kamu berhenti sejenak sebelum menyampaikan sesuatu yang penting. Jeda kecil itu menciptakan rasa penasaran. Dalam komunikasi, jeda adalah tanda kontrol, dan kontrol adalah tanda kecerdasan. Sekarang mari kita masuk ke aspek yang sering disalahpahami, berpakaian dan gaya personal. Kamu mungkin berpikir tampilan fisik tidak ada hubungannya dengan terlihat pintar, tapi sebenarnya ada, banyak. Cara berpakaian adalah bentuk ekspresi kognitif. Ia mencerminkan bagaimana kamu memahami konteks sosial dan bagaimana kamu menghargai diri sendiri. Kamu tidak perlu berpakaian mahal. Yang penting adalah konsistensi dan kesesuaian. Orang yang benar-benar berwawasan tahu bagaimana menyesuaikan gaya dengan situasi tanpa kehilangan jati diri. Misalnya, saat ke acara formal, kamu tahu harus tampil rapi dan sederhana. Tapi ketika di suasana santai, kamu tetap menjaga kebersihan dan kerapian tanpa terkesan berlebihan. Perempuan tidak menilai berdasarkan harga bajumu, tapi cara kamu mengenakannya. Pria yang terlihat rapi dan bersih memancarkan sinyal bahwa ia mampu mengatur hidupnya. Dan itulah yang membuatnya terlihat terstruktur. Dalam psikologi sosial, struktur selalu diasosiasikan dengan kecerdasan dan tanggung jawab. Kamu bisa lihat contohnya di dunia nyata. Banyak tokoh terkenal yang gayanya sederhana. Steve Jobs dengan kaos hitamnya, Mark Zuckerberg dengan t-shirt abu-abu, tapi konsisten dan punya makna. Itu menunjukkan kejelasan pikiran dan kepercayaan diri terhadap gaya pribadinya. Sekarang, berbicara tentang kepercayaan diri, ini adalah fondasi utama dari daya tarik intelektual. Namun, penting untuk memahami bahwa percaya diri bukan berarti merasa lebih hebat dari orang lain. Percaya diri berarti kamu tahu siapa dirimu, kamu tahu apa yang kamu bisa, dan kamu tidak merasa perlu membuktikannya pada siapapun. Dan ini yang justru membuat perempuan tertarik. Pria yang tidak berusaha membuat orang lain terkesan, tapi justru membuat orang lain merasa nyaman di sekitarnya, itu magnet sejati. Kamu tidak butuh validasi eksternal, karena kamu sudah punya validasi internal. Kamu tahu kapan harus bicara, kapan mendengarkan. Kamu tahu kapan harus serius, kapan harus santai. Dan kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu, karena sikapmu sudah cukup berbicara. Kepercayaan diri seperti ini hanya bisa muncul dari kesadaran diri dan pengetahuan yang cukup. Kamu tidak bisa pura-pura tenang kalau kamu sendiri tidak paham situasi yang kamu hadapi. Jadi mulailah memperkaya diri. Bacalah lebih banyak, bukan untuk pamer, tapi untuk memahami dunia. Perhatikan sekitar, pelajari pola perilaku manusia, pahami bagaimana orang berpikir, dan jangan berhenti bertanya. Karena semakin kamu tahu, semakin kamu tidak butuh membuktikan apa-apa. Ada satu hal yang jarang disadari banyak pria. Perempuan bukan hanya tertarik pada pria pintar, mereka tertarik pada pria yang membuat mereka merasa lebih pintar ketika bersamanya. Ini hal yang sangat halus, tapi penting. Kamu bisa saja berwawasan luas, tapi kalau setiap kali kamu berbicara, perempuan merasa kecil atau tidak dihargai, maka semua kecerdasanmu justru menjadi bumerang. Sebaliknya, ketika kamu berbicara dengan nada yang tenang, memberi ruang, dan membuat lawan bicaramu merasa didengarkan, kamu menciptakan ruang intelektual yang nyaman. Dan disitulah karisma itu muncul. Karisma intelektual bukan soal berbicara banyak hal besar, tapi tentang bagaimana kamu membuat orang lain merasa lebih berharga melalui percakapan yang bermakna. Coba bayangkan dua situasi ini.
Pria pertama berbicara panjang lebar tentang teori ekonomi, dengan nada menggurui dan penuh istilah rumit. Pria kedua membahas hal yang sama, tapi ia menjelaskan dengan bahasa sederhana, logika yang runtut, dan senyum kecil di setiap penjelasan. Siapa yang lebih menarik? Sudah pasti yang kedua. Karena ia tidak membuat orang lain merasa bodoh, ia membuat orang lain merasa terhubung. Itu yang saya sebut sebagai kecerdasan sosial tingkat tinggi. Dan percayalah, perempuan bisa merasakannya bahkan sebelum kamu menyelesaikan kalimat pertama. Sekarang mari kita bahas aspek lain yang tidak kalah penting. Stabilitas emosi. Stabilitas emosi adalah salah satu indikator kecerdasan yang paling mudah dikenali. Perempuan tidak akan pernah menganggap pria impulsif dan mudah tersulut sebagai pribadi yang benar-benar cerdas. Sebaliknya, pria yang bisa mengontrol ekspresinya saat situasi tidak sesuai harapan, justru terlihat lebih berwibawa. Dalam dunia psikologi modern, kecerdasan emosional bahkan lebih menentukan kesuksesan sosial dibanding IQ tinggi. Karena pada dasarnya, otak logis dan otak emosional selalu berinteraksi. Dan ketika kamu mampu menyeimbangkannya, kamu tidak hanya bisa berpikir dengan jernih, tapi juga menenangkan orang lain. Saya beri contoh sederhana. Misalnya kamu sedang berbincang dengan seseorang dan tiba-tiba topiknya menjadi sensitif. Bisa soal perbedaan pendapat, pandangan politik, atau bahkan hal pribadi. Kebanyakan orang langsung naik nada suaranya, berusaha membela diri, atau menegaskan posisinya. Tapi pria yang benar-benar cerdas tidak melakukan itu. Dia mengatur nada suaranya tetap stabil, memperhatikan ekspresi lawan bicara, dan dengan tenang berkata, "Menarik. Ya, saya bisa paham kenapa kamu melihatnya dari sisi itu." Kalimat sederhana seperti ini bisa mematikan ketegangan. Kamu tetap mempertahankan kehormatanmu, tapi tanpa harus bertarung. Dan di mata perempuan, itu memancarkan kecerdasan emosional yang luar biasa. Karena pada dasarnya, perempuan mencari rasa aman, bukan hanya rasa kagum. Dan ketika kamu bisa membuat mereka merasa aman di sekitarmu, dengan sikap tenang dan kepala dingin, kamu otomatis terlihat jauh lebih menarik. Sekarang kita bicara tentang rasa ingin tahu. Ini hal yang jarang disadari, tapi rasa ingin tahu adalah ciri khas orang yang benar-benar cerdas. Orang yang memiliki rasa ingin tahu tidak cepat menghakimi sesuatu. Ia lebih suka bertanya, "Kenapa? Ya?" daripada langsung menyimpulkan. Perempuan menyukai pria yang punya cara berpikir seperti ini. Karena itu menunjukkan bahwa kamu terbuka terhadap perspektif lain. Kamu tidak kaku, tidak merasa paling benar, dan tidak menutup diri dari hal baru. Dan yang paling menarik, kamu tidak takut untuk mengakui bahwa kamu belum tahu sesuatu. Sikap seperti itu memberi sinyal bahwa kamu orang yang rendah hati tapi punya kedalaman. Bahkan kalimat sederhana seperti, "Saya belum tahu banyak soal itu, tapi menarik juga ya, gimana kalau kamu jelasin versimu?" bisa membuatmu terlihat sangat dewasa dan menawan. Kamu tidak sedang pamer, tapi kamu sedang memancing koneksi intelektual. Dan bagi perempuan, koneksi seperti itu jauh lebih menarik daripada sekadar obrolan dangkal. Rasa ingin tahu juga membuat kamu berbeda dari kebanyakan pria. Kamu tidak hanya hidup di permukaan, kamu punya kedalaman berpikir. Kamu bisa membahas hal-hal kecil, tapi dengan cara yang penuh makna. Misalnya ketika dia bercerita tentang hobinya memelihara tanaman, kamu tidak langsung bilang, "Oh, aku juga suka tanaman." Tapi kamu bisa bertanya, "Kenapa kamu suka tanaman? Apa karena kamu merasa tenang melihatnya tumbuh?" Pertanyaan sederhana, tapi reflektif. Dan itu membuat perempuan merasa kamu benar-benar ingin mengenal pikirannya, bukan hanya wajahnya. Itulah perbedaan besar antara pria yang menarik karena tampilan, dan pria yang menarik karena pikiran. Sekarang mari kita masuk ke lapisan yang paling dalam. Cara berpikir kritis tapi hangat. Kebanyakan orang berpikir, agar terlihat pintar, mereka harus selalu setuju atau justru selalu menentang. Padahal, yang membuatmu terlihat benar-benar cerdas bukan pada setuju atau tidaknya, tapi pada bagaimana kamu menanggapi perbedaan dengan elegan. Orang yang berpikir matang tidak cepat menghakimi. Mereka mengajukan pertanyaan. Mereka memancing klarifikasi. Dan inilah hal yang sering membuat perempuan kagum. Pria yang bisa berpikir kritis tanpa kehilangan kehangatan dalam berbicara. Kamu bisa berkata, "Menarik banget.
Tapi kalau aku boleh lihat dari sisi lain, bisa jadi hal itu juga terjadi karena faktor ini dan itu. Kalimat seperti itu menunjukkan dua hal. Pertama, kamu punya logika yang tajam. Kedua, kamu menghargai pandangan orang lain. Dan dua hal itu, logika dan penghargaan, adalah kombinasi yang jarang ditemukan, tapi sangat memikat. Perempuan modern sekarang, terutama di era setelah 2023, sudah jauh lebih selektif. Mereka menghargai pria yang bisa diajak bicara serius, tapi juga bisa membuat suasana tetap ringan. Mereka tidak butuh pria yang serba tahu. Mereka butuh pria yang mau tahu dan mau memahami. Kamu tahu apa yang paling ironis? Semakin kamu berusaha terlihat pintar, biasanya kamu justru terlihat palsu. Tapi semakin kamu berusaha memahami orang lain dengan tulus, kamu akan terlihat pintar secara alami. Dan disitulah letak rahasianya. Terakhir, mari kita bahas tentang konsistensi perilaku. Kecerdasan yang tidak konsisten akan kehilangan kredibilitasnya. Kamu bisa tampak cerdas dalam satu momen, tapi jika di momen lain kamu tidak bisa menjaga integritas atau kesantunan, maka seluruh citra itu bisa runtuh. Perempuan tidak hanya memperhatikan kata-katamu, tapi juga caramu memperlakukan orang lain, terutama yang tidak bisa memberi apa-apa kepadamu. Apakah kamu tetap sopan pada pelayan? Apakah kamu sabar ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana? Apakah kamu menghargai pendapat orang yang berbeda darimu? Semua hal itu berbicara lebih keras daripada teori apapun yang kamu pahami. Konsistensi inilah yang akan menegaskan bahwa kamu tidak hanya terlihat pintar, tapi memang berjiwa matang. Dan ketika perempuan melihat itu, mereka akan merasa bukan hanya kagum, tapi juga nyaman, karena mereka tahu, kamu bukan sekadar pria yang cerdas di kepala, tapi juga cerdas di hati. Sekarang kita sudah sampai pada tahap di mana kamu tidak hanya ingin terlihat pintar, tapi benar-benar menjadi pribadi yang berkarakter dan menarik secara konsisten. Karena sejatinya, kesan pintar itu bukan hasil dari trik, melainkan hasil dari kebiasaan. Kamu bisa saja tampil menawan di satu percakapan, tapi kalau di keseharianmu kamu ceroboh, kasar, atau mudah goyah, semua itu akan hilang. Perempuan tidak hanya menilai dari kata-kata, tapi dari pola perilaku. Mereka memperhatikan bagaimana kamu hidup. Dan karena itu, aura kecerdasan yang stabil hanya bisa muncul kalau kamu membangun fondasi kebiasaan berpikir yang kuat. Mari kita mulai dari yang paling dasar, pola pikir reflektif. Orang yang reflektif adalah orang yang tidak membiarkan pengalaman lewat begitu saja. Mereka memikirkannya ulang, mencari pelajaran dari setiap kejadian, bahkan dari hal kecil. Misalnya, saat sesuatu berjalan tidak sesuai rencana, mereka tidak menyalahkan orang lain, tapi bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Kebiasaan seperti ini melatih otakmu untuk berpikir dengan struktur yang matang. Dan tanpa kamu sadari, itu akan memengaruhi cara kamu berbicara dan bersikap. Kamu akan terdengar lebih tenang, lebih terukur, dan lebih dalam, tanpa harus berusaha. Perempuan punya insting yang tajam dalam membaca hal-hal seperti ini. Mereka bisa menangkap energi kedewasaan hanya dari caramu menanggapi masalah sederhana. Misalnya, saat kamu menghadapi situasi yang tidak ideal, macet, hujan deras, atau janji yang terlambat, apakah kamu marah dan mengeluh, atau kamu menghadapinya dengan kalimat seperti, "Ya, mungkin memang belum waktunya, tapi setidaknya kita jadi punya waktu untuk ngobrol lebih lama." Sikap seperti ini sederhana, tapi sangat memikat. Itu menandakan kamu bisa mengontrol realitas, bukan dikontrol oleh situasi. Sekarang, mari kita bicara tentang lingkungan sosial. Lingkungan adalah cermin yang memperkuat atau menghancurkan citra dirimu. Kalau kamu sering bergaul dengan orang-orang yang hanya berbicara hal dangkal, tanpa sadar kamu akan ikut berpikir dangkal. Tapi kalau kamu sering berada di sekitar orang-orang yang bijak, berwawasan luas, dan punya prinsip, kamu akan menyerap energinya. Ada satu hal yang sering saya katakan ke banyak orang. Kecerdasan bukan hanya hasil belajar, tapi juga hasil pergaulan. Kamu bisa menjadi orang biasa yang luar biasa, hanya dengan memilih lingkungan yang tepat. Perempuan yang berwawasan juga menyadari hal ini. Mereka tidak hanya tertarik pada pria yang pintar bicara, tapi juga ingin tahu dengan siapa kamu bergaul. Karena teman-temanmu adalah cerminan dari standar hidupmu. Kalau kamu ingin terlihat cerdas dan menarik, pilihlah lingkungan yang menumbuhkan.
Temui orang-orang yang bisa membuatmu berpikir, bukan hanya tertawa. Baca buku, tonton diskusi publik, atau dengarkan podcast yang membuka wawasan. Karena semakin luas perspektifmu, semakin matang pula caramu melihat dunia. Tapi, di sisi lain, ada satu unsur yang sering diabaikan banyak pria padahal justru menjadi daya tarik yang luar biasa, misteri. Kamu tahu apa yang membuat seseorang terus dipikirkan oleh perempuan? Ketika dia tidak mengungkap semua hal tentang dirinya dengan mudah. Pria yang terlalu terbuka di awal seringkali kehilangan daya tariknya. Tapi pria yang bisa menjaga privasi, yang hanya berbagi ketika waktunya tepat, justru menciptakan rasa penasaran yang panjang. Dan rasa penasaran adalah bahan bakar dari ketertarikan. Bukan berarti kamu harus berpura-pura misterius. Tapi kamu perlu tahu apa yang perlu diungkap, dan apa yang sebaiknya disimpan sementara. Perempuan menyukai pria yang memiliki kedalaman. Seseorang yang terlihat punya dunia batin yang luas, tapi tidak mudah diakses. Karena itu menandakan kamu punya kehidupan yang berisi, bukan sekadar tampil untuk mengesankan orang lain. Kamu bisa menciptakan kesan ini dengan cara sederhana. Jangan selalu terburu-buru menjawab setiap pertanyaan pribadi. Kadang, cukup dengan senyum kecil dan kalimat. Itu cerita panjang. Mungkin nanti saya ceritakan kalau kita udah lebih dekat. Kalimat itu tidak hanya menjaga privasi, tapi juga menciptakan rasa ingin tahu. Dan rasa ingin tahu adalah pintu masuk menuju daya tarik emosional yang lebih dalam. Selain misteri, hal lain yang membuat aura cerdasmu makin kuat adalah kemampuan untuk konsisten dalam energi. Banyak pria kehilangan daya tariknya bukan karena kurang pintar, tapi karena energi mereka tidak stabil. Hari ini tenang, besok meledak. Hari ini penuh semangat, besok tidak peduli. Padahal, daya tarik intelektual selalu lahir dari stabilitas batin. Perempuan tidak mencari kesempurnaan, tapi keterandalan. Mereka ingin tahu bahwa di saat dunia tidak pasti, kamu bisa tetap tenang. Bahwa di saat banyak orang panik, kamu bisa berpikir jernih. Dan sikap seperti itu tidak bisa dipalsukan. Ia hanya lahir dari orang yang sudah mengenal dirinya sendiri. Itulah mengapa, jika kamu ingin terlihat pintar dan menarik di mata perempuan, kamu harus mulai dari dalam. Dari cara kamu berpikir, cara kamu merasa, dan cara kamu merespons hidup. Dan ingat, semua yang kita bahas dari awal, ketenangan, komunikasi yang efisien, empati, refleksi, kontrol diri, rasa ingin tahu, hingga misteri, semuanya saling terhubung. Mereka membentuk satu kesatuan yang disebut aura kecerdasan sejati. Aura ini tidak bisa dibuat-buat, tapi bisa dilatih. Dan semakin kamu menjadikannya gaya hidup, semakin alami pula kamu terlihat menawan. Coba kamu bayangkan versi terbaik dirimu 5 tahun ke depan. Seseorang yang tidak banyak bicara, tapi setiap ucapannya diperhatikan. Yang tidak memaksa untuk disukai, tapi selalu disegani. Yang tidak berusaha tampil sempurna, tapi terlihat matang dan damai. Itulah sosok pria yang benar-benar terlihat pintar dan menarik di mata perempuan. Kalau kamu perhatikan dengan jujur, semua yang kita bahas sejak awal sebenarnya tidak sedang mengajarkanmu bagaimana berpura-pura pintar, tapi bagaimana menjadi versi dirimu yang paling matang dan sadar. Karena daya tarik sejati bukan datang dari upaya untuk terlihat hebat, tapi dari ketulusan untuk terus bertumbuh. Perempuan tidak jatuh cinta pada gelar, kepintaran semu, atau cara bicara yang sok tahu. Mereka tertarik pada pria yang tahu arah hidupnya, tahu kapan harus diam, tahu kapan harus bicara, dan tahu bagaimana memperlakukan orang lain dengan hormat. Mereka menyukai pria yang tidak hanya berpikir dengan kepala, tapi juga dengan hati. Dan kamu bisa menjadi sosok itu, bukan dengan meniru siapapun, tapi dengan memahami siapa dirimu yang sebenarnya. Jadi mulai hari ini, berhentilah berusaha untuk sekadar terlihat pintar. Mulailah membangun ketenanganmu, kemampuan mendengarkanmu, dan cara berpikir reflektifmu. Karena semakin dalam kamu memahami dunia dan dirimu sendiri, semakin alami pula kecerdasan itu terpancar keluar. Dan kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, atau membantu kamu memahami sesuatu tentang dirimu, tekan tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik berikutnya. Karena setiap minggu saya akan terus berbagi cara berpikir yang bisa membuat kamu berkembang, bukan hanya di mata orang lain, tapi juga di mata dirimu sendiri. Ingat satu hal, terlihat pintar di mata perempuan bukan tentang
menunjukkan otak, tapi tentang menunjukkan ketenangan dan makna dalam cara kamu hidup.